Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu hebat yang sudah tergabung dalam sesi 3. Pada kesempatan ini, untuk sesi 3 ini akan mengangkat materi yang berjudul belajar sambil bermain dengan kahoot. Nah, sebelumnya akan saya perkenalkan untuk yang bertugas pada sesi ini. Yang pertama, untuk materi atau presenter adalah Bapak Mustahib SPD SI Nggih, dari SMA Negeri 2 Meranggen. Kemudian untuk moderatornya itu Maria Suharsini dari SMA Negeri 2 Salatiga. Sedangkan untuk hostnya adalah saya sendiri, yaitu Ibu Endang Supartini dari SMP Negeri 2 Dengaran. Bapak yang saya hormati, sebelum kita mulai kegiatan sesi 3 ini, agar kegiatan sesi 3 ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan bagi anak didik kita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, membersihkan. Doa cukup. Bapak Ibu yang hormati, untuk menyingkat waktu, kita akan nanti bersama-sama belajar. Nah, dari Bapak Mustahib yang tentang belajar sambil bermain dengan kahoot. Oleh sebab itu, untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Maria Suharsini selaku moderator. Monggo Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Endang. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Di sini saya sebagai moderator Maria Suharsini akan memperkenalkan Pak Mustahib sebagai pemateri. Pak Mustahib SPDSI atau yang dikenal dengan nama Pak Tohib lahir di Demak tanggal 30 September 1983, mengajar di SMA Negeri 2 Meranggen Demak, mata pelajaran biologi. Beliau lulus S1 Pendidikan Biologi UNY tahun 2008, kemudian rumahnya di Jalan Pucang Sari 1, nomor 12 Pucang Gading. Keluarganya, istrinya 1, anaknya 3. Nah, prestasi Pak Mustahib ini juara 2 blok pembelajaran TIK Provinsi Jawa Tengah tahun 2013, kemudian penulis soal nasional bertahun-tahun, kemudian Pak Mustahib itu sebetulnya juga aktif di dalam FGPI dan selalu mengikuti mengikut kegiatan yang diselenggarakan FGPI yaitu YSTC. Jadi saya berkali-kali ketemu Pak Mustahib, mungkin 2 kali atau 3 kali ya di ketemu. acara YSTC ya Pak. Nggih, Bu Nah, Maria yang luar di biasa sini, aktif niki. Nggih. nah di sini kita akan belajar ini inovasi pembelajaran ya Pak ini ya. Nggih. Belajar sambil bermain kahoot, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Nah, kita ikuti. Saya tadi juga apa itu kahoot itu apa Oh, kira-kira belum saya pakai ya, baru Bu? dengar. Nggih, Ya, semoga nanti jadi bisa sangat diaplikasikan. tertarik. Nggih. Nah, monggo Pak Mustahib, waktu saya serahkan nanti setelah presentasi kita ada sesi tanya jawab untuk lebih mengetahui tentang kahoot. Nggih. Monggo Pak. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria, Bu Endang yang sudah mengantarkan untuk sesi pagi kali ini ya, yaitu tentang yang saya beri judul belajar sambil bermain dengan kahoot. Nah, ini judulnya kebalik enggak? Bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain? Karena kita konteksnya di sekolah, maka ya kita belajar sambil bermain dengan kahoot, salah satu aplikasinya ini. Nah, kenapa sambil bermain? Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini
pendapat dari Gordon Dryden dan Janet bahwa belajar akan efektif kalau kita dalam keadaan fun atau menyenangkan apa yang dipelajari itu. Maka ya mungkin kita bisa merasakan sendiri kalau kita itu senang terhadap sesuatu, bisa menghabiskan waktu berjam-jam gitu ya untuk mempelajari hal tersebut. Tapi kalau apa yang kita pelajari atau pembawaannya yang menyampaikan itu tidak nyaman untuk kita menjadi bosan, kemudian ya akhirnya apa yang disampaikan tidak masuk. Maka salah satu belajar yang bisa efektif adalah belajar dalam keadaan fun atau menyenangkan. Tapi tentunya bahwa pembelajaran yang menyenangkan itu tidak kemudian kita hanya menyenangkan murid saja. Ya kalau hanya sekedar menyenangkan, ya kita bisa ajak guyonan begitu ya. Tapi kita akan kehilangan poin materi yang akan kita sampaikan. Tapi yang dimaksud pembelajaran menyenangkan di sini adalah pembelajaran yang tetap kemudian kita bisa memasukkan apa yang kita pelajari pada materi mungkin di mata pelajaran kita. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, untuk belajar menyenangkan ini bisa kita temukan, yaitu bisa dari belajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa, karena gaya belajar siswa itu kan macam-macam, ada yang audio visual, terus kemudian ada yang kinestetis, terus kemudian bergerak dan sebagainya. Kemudian ya ini belajar yang kedua, belajar sesuai dengan kecerdasan siswa. Di dalam 8 kecerdasan Howard Gardner itu kecerdasannya masing-masing, ada yang kecerdasan spasial, ada yang matematis, ada yang kinestesis, linguistik dan sebagainya. Nah, itu sebagai guru sebenarnya kita dituntut untuk bisa menyesuaikan masing-masing karakter belajar siswa sesuai dengan kecerdasannya. Akan tetapi kita di dalam kelas, apalagi kelas kita itu besar, kita kadang kesulitan untuk merangkul semua kecerdasan siswa itu. Nah, ini kalau di program yang nanti akan saya sampaikan, ya tidak semuanya bisa dicakup. Hanya saja ini salah satu bagaimana dari sebagian besar siswa itu bisa merasa nyaman, senang belajar pada mata pelajaran kita. Oke. Nah, kalau menurut penelitian bahwa visual atau sesuatu yang tampak itu akan masuk ke dalam memori seseorang dalam belajar itu sekitar 29% melalui gambar, foto, pengamatan dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, auditorial, melalui pendengaran, suara, musik yang didengarkan siswa akan memasukkan informasi sekitar 34% yang ditangkap oleh siswa itu. Kemudian yang agak besar lagi yaitu kinestetik, yaitu dengan cara bergerak, menyentuh atau melakukan. Kalau di dalam pembelajaran mungkin praktek itu menyumbang 30% penangkapan siswa terhadap materi apa yang kita lakukan atau kita sampaikan kepada siswa. Baik Bapak Ibu sekalian, nah selanjutnya, kenapa saya menggunakan Kahoot? Nah, ini salah satunya yang kalau saya menilai itu satu ada segi visualnya, karena nanti ada bisa di insert gambar, video atau grafik atau yang lainnya. Kemudian auditorialnya ada musik yang sudah disediakan oleh Kahoot itu sendiri. Kemudian untuk kinestetik, nah siswa akan melakukan sendiri dengan cara ya memilih atau memencet HP-nya masing-masing. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk program atau aplikasi Kahoot ini itu lebih cenderung atau cocoknya yaitu digunakan untuk penilaian ataupun misalnya di dalam kelas bisa digunakan untuk pretest ataupun post test. Nah, sebagai gambarannya
di aplikasi Kahoot ini nanti kita bisa membuat soal, terus kemudian latihan pilihan jawabannya ini hanya berupa pilihan ganda. Nah, ada sedikit kekurangan memang di Kahoot ini. Pilihannya kalau di SMA kita kan A sampai E, jadi ada 5 pilihan, tapi di Kahoot ini hanya 4, A sampai D, tapi tidak ada hurufnya, nanti diganti dengan warna. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa melakukan kuis di dalam kelas ataupun menjalankan aplikasi Kahoot ini, maka ada 2 alamat domain yang nanti diakses. Yang pertama, untuk yang menjadi guru atau yang membuat kontennya nanti bisa mengakses di kahoot.com. Kemudian nanti yang sebagai pesertanya akan mengakses di kahoot.it atau kahoot.it begitu ya. Nah, kita kita masuk ke ini dulu, akun yang sebagai pembuat atau pengcreate soalnya. Nah, Bapak Ibu bisa nanti menuliskan alamat kahoot.com, tulisannya kahoot.com begitu ya. Nah, setelah itu nanti akan masuk ke halaman seperti ini, halaman registernya. Nanti kita bisa memilih, bisa sebagai guru, bisa sebagai murid, kemudian sosiali di masyarakat ataupun di tempat kerja. Nah, yang sudah saya pernah praktekkan yaitu sebagai guru dan sebagai murid. Nah, kalau untuk sosial dan di tempat kerja mungkin Bapak Ibu bisa mengoprek sendiri lebih jauh mempelajari begitu ya. Nanti isinya seperti apa. Baik, berikutnya. Nah, setelah ini kalau kita memilih sebagai guru, nah kita sign up-nya atau mendaftarnya bisa melalui akun email di Google kita, akun Microsoft atau akun email yang lain. Kalau melalui Facebook kelihatannya belum ada ini. Jadi pilihannya itu. Terus kemudian setelah diklik begitu ya. Nah, nanti ya kalau belum punya akun nanti akan diminta untuk melengkapi biodata yang belum terisi. Tapi kalau sudah seperti punya saya ini, nanti akan muncul ke halaman dashboardnya, yaitu tempat kita membuat atau meng-create soal-soal yang nanti akan digunakan di pembelajaran itu. Nah, ini soal-soal yang sudah saya miliki. Kemudian tapi kalau misalnya belum punya atau ingin membuat, nah, berarti yang diklik adalah bagian create new. Ya. Ada suara Bu Endang, mohon dicek mikrofonnya. Sampun. Halo Bapak Ibu. Bu Maria, Bu Endang, terdengar suara saya? Dengar Pak, dengar Pak. Baik. Matematika Pak sudah ya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, untuk membuat soal kita klik create new. Nah, maka kalau diklik kita nanti akan tampil halaman seperti ini. Yaitu pilihannya ada kuis, jumble, sama survei. Yang saya pakai adalah yang kuis kalau di dalam kelas. Jumble ini kalau dalam arti bahasa Indonesianya acak ya, tapi saya belum pernah memakai ini. Nanti silakan Bapak Ibu coba kalau pengen dipelajari terlebih lanjut begitu ya. Kemudian termasuk survei. Nah, yang saya buat adalah bentuk kuis. Dan kalau kita klik create new pada kuis, nah nanti akan tampil seperti ini. Ya, ini halaman depannya, title, judul dari soal yang kita buat, terus kemudian deskripsinya kita bisa membuat menggunakan tagar-tagar begitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menginsert gambar di awal untuk kuis ini. Terus kemudian lokasinya,
lokasi di Kahoot, terus kemudian visibility, ini nanti ada pilihan bisa untuk semua orang atau privasi atau individu begitu ya. Jadi kalau kita setting everyone, nanti berdasarkan judul yang kita ketikkan, maka nanti semua orang bisa mencarinya. Tapi kalau kita bisa pilih privat, ya hanya orang yang kita kasih link yang bisa mengaksesnya. Jadi monggo pilihannya pengennya Bapak Ibu seperti apa. Nah, ini juga ada kelebihan juga kekurangannya. Kalau kita share secara umum everyone, nanti bisa diduplikat soal kita. Jadi misalnya ada orang lain yang sudah buat, ini saya juga pernah melakukan soalnya orang lain begitu ya, terus kemudian kita langsung kopikan ke dashboard kita sehingga kita bisa menggunakannya kembali untuk kita gunakan di kelas kita gitu. Oke, untuk pilihan bahasanya secara umum bahasa Inggris. Untuk bahasa Indonesia saya belum ngecek sudah ada atau belum, tapi ya saya kira bahasa Inggris sudah ini ya, sudah biasa begitu. Baik, kemudian kalau di next di bagian atas kanan ini tertutup, nanti akan muncul ya halaman seperti ini. Ini saya tulisi di sini coba soal. Nah, maka nanti akan tampil bagian ini yang kita bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di bagian tengah ini. Jadi nanti kalau kita klik akan muncul kolom seperti ini atau tampilan seperti ini. Nah, untuk pertanyaannya di bagian question, nah pertanyaan ya silakan nanti dituliskan pertanyaannya apa. Kemudian time limitnya kita bisa setting ada 20, 25 dan sebagainya sesuai dengan karakteristik atau kesulitan soal itu. Jadi kalau misalnya mudah ya kita bisa setting 10 second ya, detik ya, maaf, detik. Ini secara normalnya disetting oleh aplikasinya 20 detik. Nah, untuk apa? Nah, sebagai gambarannya Bapak Ibu, ini nanti penggunaannya adalah jadi setiap anak itu nanti akan, kalau misalnya dipakai secara ini ya, settingan individu, nanti ada dua pilihan, individu ataupun kelompok. Kalau individu berarti masing-masing anak pakai HP. Nah, terus kemudian masing-masing anak itu nanti akan memberikan jawaban ketika soal kita tayangkan. Nah, kemudian untuk waktu ini digunakan untuk untuk membaca siapa yang paling cepat, meskipun jawabannya sama, nanti nilainya akan lebih tinggi gitu. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan ini. Terus kemudian pilihan jawabannya seperti yang tadi saya sampaikan, hanya ada 4 pilihan. Nah, misalnya jawaban answer 1 A, B, C, D begitu ya. Nah, ini bisa diisi dengan kalimat. Oke, untuk berikutnya Bapak Ibu, setiap pertanyaan, nah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini lebih visual, termasuk auditory, karena kita bisa menginsert image atau gambar, juga memasang video, link video di setiap soal kita begitu. Baik, berikutnya, nah setelah selesai semuanya, misalnya buat 10 soal gitu ya, tapi ya ini yang saya coba 1 soal. Nah, kemudian ada pilihannya, ini bagian edit. Kalau kita mau mengedit lagi, preview, kita mau lihat terlebih dahulu sebelum tayangkan ke orang lain, kemudian bisa di share. Nah, yang kalau kita gunakan untuk di dalam kelas, kita klik play it, digunakan untuk bermain di dalam kelas. Nah, setelah diklik play akan ada tampilan seperti ini. Nah, pilihannya ada 2, ada klasik, ada tim mode. Kalau klasik ini setiap anak itu megang satu aplikasi atau masing-masing anak megang handphone 1 untuk bermain. Tapi kalau yang tim ini nanti
di dalam kelas akan dibuat tim, misalnya satu kelompok isinya 4, ya 4 anak ini nanti akan dibuat grup. Kalau pas pembelajaran saya biasanya apa namanya, untuk tim ini tidak saya gunakan untuk apa, pretest ataupun post-test. Kadang hanya sekedar apa ya, memberikan soal di akhir tentang apa yang sudah dipelajari pada hari itu, kemudian dibuat kelompok-kelompok. Nah, kelompoknya saya persilahkan untuk memberikan nama masing-masing. Nah, biasanya anak-anak senang karena namanya apa, akan macam-macam, akan jadi lucu-lucu begitu ya. Tapi kan kalau ada yang nyerempet-nyerempet yang aneh-aneh begitu ya, saya bisa keluarkan itu. Intinya biar anak senang gitu ya. Terus kemudian namanya sendiri juga bisa dibuat macam-macam. Oke, begitu. Oke, selanjutnya kalau kita klik, misalnya kita pilih klasik. Nah, nanti tampilan di tempat kita akan muncul seperti ini. Ada nomor pin atau game pin yang ditampilkan. Nah, kode ini untuk apa? Kode ini untuk siswa nanti akan dimasukkan di HP-nya atau di aplikasi Kahoot-nya. Oke, misalnya ini 818704, dan ini nanti berubah-ubah, ini enggak usah dicatat begitu ya, akan berganti setiap waktu ketika kita menggunakan. Nah, di halaman siswanya itu tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk yang siswa yang digunakan adalah alamatnya kahoot.it. Nah, untuk game pinnya tadi yang saya sampaikan, yaitu di awalnya tadi 818704. Ini misalnya contoh begitu. Maka kalau pengen masuk di game saya tadi, siswa akan memasukkan nomor tadi 818704 tadi ya. Nah, itu kemudian enter. Nah, setelah begitu nanti masuk ke halaman yang ini belum saya masukkan, nanti mungkin bisa kita tampilkan di sini ya secara live begitu ya. Baik. Nah, kalau sudah seperti itu ya nanti tinggal apa, memainkan gitu. Mungkin masih ada waktu Bu Maria? Halo? Masih? Masih sedikit. Oh, sedikit. Oke. Mungkin saya coba ini ya, tampilannya yang live. Ini kahoot.com. Agak lambat ini. Mohon bersabar Ibu. Nah, ini kemudian saya login ya, karena sudah punya akun. Oke, sambil nunggu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau saya terapkan di awal-awal itu, anak-anak senangnya itu apa? Oh, sebentar. Ini beda emailnya. Aduh. Senangnya itu nanti ini Bu, Bapak, apa, anak-anak itu jadi kan sifatnya kompetisi. Kalau misalnya kita buat kelompok begitu ya, nanti kalau misalnya yang kelompok yang menang untuk jawab soal nomor 1 nanti kan tampil di bagian atas. Nah, kemudian senang mereka karena langsung tahu bahwa jawabannya adalah benar. Terus kemudian nanti akan saling kejar-kejaran. Untuk kelompok yang lain, kalau jawabannya sama benar kemudian dia lebih cepat, nanti dia bisa ngejar kalau apa, nilainya melampaui kelompok yang lain. Nanti akan sesuai apa namanya, urutannya itu ya sesuai dengan jawaban berapa yang benar yang dijawab, terus kemudian
waktunya semakin cepat, nanti akan tampil di bagian atas. Oke. Saya masuk dulu. Tidak mau. Oke, saya coba login lagi, Bapak Ibu sekalian. Kita pakai Google. Kita coba soal tentang Archaebacteria. Ini soal-soal yang saya sediakan. Nah, kita kliknya di play ini. Kita misalnya pakai yang klasik ya. Atau kalau ada Bapak Ibu yang bawa untuk mengikuti Vicon ini yang pakai, nah ini ada musiknya, pakai HP dan layar monitor, mungkin HP-nya bisa digunakan untuk ikut bermain di sini. Saya coba pakai HP saya. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin kalau yang bisa boleh bergabung di latihan Kahoot ini. Alamatnya kahoot.it. Nah, ini masih nunggu, kalau belum ada pesertanya belum bisa dimulai. Oke, saya coba pakai saya ya. 502-122. Bapak Ibu juga bisa mengikuti. Nah, ini saya masuk, namanya Mas Soib. Tapi syaratnya nanti karena HP-nya itu tidak bisa melihat soal. Nah, soalnya kalau di dalam kelas itu akan ditampilkan di layar proyektor. Nah, kalau pakai dua-duanya, berarti Ibu nanti bisa, Bapak Ibu bisa lihat soalnya di monitor, terus kemudian mainnya bisa di HP. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau mencoba? Pak Mustahib, Iya, Bu. sekalian ya, sekalian ini sudah ada pertanyaan, sekalian sisi tanya jawab saja, simak aplikatif. Ini udah ada pertanyaan dari Bu Endang. Apakah bisa muncul nilainya, Pak? Di mana nilai tersebut muncul? Nilainya sekalian, Pak. Bisa Bu, bisa langsung muncul nilainya. Hanya saja nilainya nanti tidak ratusan seperti settingan di kelas kita. Nanti akan muncul nilainya macam-macam. Misalnya soal pertama bisa nilainya 250, soal kedua dan seterusnya sesuai dengan waktu dia mengerjakan. Tapi itu nanti kita bisa konversi. Nah, ini Bu Ida bisa masuk ini. Makasih Bu Ida. Kita mulai Bu Ida ya. Atau ada yang lain kalau mau masuk, monggo silakan. Nanti akan terekap semuanya Bu. Setelah selesai soal, misalkan kita buat 20 soal itu, nanti akan terekam semuanya. Si anak itu nanti mengerjakannya berapa soal, kemudian benar berapa, dan waktunya berapa. Jadi secara otomatis yang jawab
jawab soalnya benernya banyak dan waktunya cepat, itu nanti posisinya di atas. Nah, nanti dari nilai itu kita bisa konversi ke pencekorannya, bisa konversi ke nilai yang kita inginkan, misalnya per 100-an begitu ya. Gitu. Oke, Bu Sumi, Bu Ida, kita tunggu 1 menit ya, kalau ada yang mau bergabung lagi nanti kita coba latihan soal begitu. Baik, kira-kira begitu Bu Maria, pertanyaan dari siapa lagi? Bu Endang. Bu Endang. Begitu kira-kira. Monggo kalau ada yang belum Monggo Bapak Ibu sekalian kalau ditanyakan sekalian kan mumpung dibuka itu gininya. Suaranya terdengar ya, musiknya yang dari kahot Bu. Terdengar Pak. Ya seperti ini Bu. Nanti kalau pas soalnya nanti ada suaranya kadang berubah jadi lebih cepat dan sebagainya, sehingga anak-anak itu merasa seperti tertantang gitu ya. Pak, ini sambil nunggu masuk boleh tanya Pak? Oke, boleh, monggo. Oke, langsung saya tanya. Ini menarik sekali Pak. Untuk pengalaman Bapak ini sudah sering dipakai Pak? Iya, saya sering pakai Pak. Sering dipakai. Saya pernah pakai ini untuk ulangan. Ulangannya jadinya ramenya itu ya rame ketika jawab benar yes gitu. Nah, tapi ya bisa kita kendalikan. Hanya saja ini tidak seperti akun yang saya pakai misalnya kayak di Google Classroom itu, jadi tidak terekam begitu ya. Artinya tidak semua orang bisa masuk, tidak hanya orang yang punya akun begitu. Jadi ya nanti untuk misalnya biar urutannya sesuai dengan absen, ya anak-anak harus memasukkan nama sesuai dengan nama absennya begitu. Tapi tiap kita main, anak-anak memasukkan namanya terus-menerus gitu ya, tidak kemudian otomatis. Gitu. Dua berkurang satu nih. Monggo yang mau ikut, Pak Malik, kita coba ya. Kita coba bermain. Oke, siap. Oke, siap. Oke, start. Ya, ini hanya 5 pertanyaan. Bu Ida, Pak Malik lihat pertanyaannya di monitor ya. Nah, di bawah itu termasuk dari sindrom Mollera adalah Bapak Ibu silakan bisa mencet bentuk gambarnya dan warnanya. Ya, ini yang benar satu ini. Oke, kita next. Siapa yang benar jawabannya? Wah, ternyata Mas Tohib. Ayo Bu Sumi, Pak Malik, Bu Ida. Ngapunten, saya tanya dulu, bisa kelihatan ya tombolnya yang di HP ya? Oke, kita next ya. Yang saya ini ada angka 523 Pak. Berapa Pak? Kurang jelas. Skornya? Oh, ini skornya. Nah, skornya itu sudah bawaan dari sana. Nanti, nah ini makanya ini kan dia 523. Gitu. Nanti kita konversi ke pencekoran yang kita inginkan. Baik, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Saya coba jawab salah ini. Nah, oke, silakan. Nah, sambil mendengarkan suara jeduk-jeduk nih Bapak Ibu. Oke, silakan pilih. Wah, ini saya belum milih ternyata. Oke. Benar 2 ini siapa? Wah, Bu Ida sudah melampaui ya. Wah, selamat Bu Ida. Bu Pak Malik ya betul. Wah, saya nomor 3. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Pertanyaan ketiga. Berikut pernyataan yang benar tentang Archaebacteria. Nah, ini ada gambarnya. Archaebacteria. Oke. Agak lama karena pilihannya agak panjang. Nah, kita
Saya nyetingnya 30 detik tadi. Oke. Nah, saya jawab asal. Oh, bener. Siapa yang benar? Oh, ternyata saya. Padahal kan udah baca ya tadi. Ya, udah nggak apa. Baik, kita lanjut. Ayo, Putri apa Pak Tri nih? Ayo Bu, jawab Bu. Oke, soal nomor 4. Pak Tahir, Ya, Bu. sambil ini ada pertanyaan. Oh, betul. Oke. Dari Bu Endang Mujiastuti, apakah soalnya membuat sendiri, Pak? Ya Bu, membuat sendiri nih. Saya membuat sendiri. Tapi kita bisa juga nyari di pengguna yang lain yang sudah buat, yang dia settingannya untuk everyone tadi. Jadi misalnya saya nyari soal tentang ya bakteri ini, berarti saya nyari kata kunci bakteri begitu. Jadi itu nanti bisa kita istilahnya copy atau salin, bisa kita gunakan juga begitu. Begitu Bu Maria. Nggih, Bu Endang bagaimana? Sudah, nggih. Nggih. Terakhir. Wah, kok saya masih di atas nih. Pak gurunya paling pintar. Padahal saya sudah nyoba jawab salah ini. Oke, ini sudah. Silakan Bu, jawabnya metanogen. Metanogen, biar benar. Saya yang salah. Ya, satu yang benar nih. Wah, ini buat saya pertama Pak Holik tadi yang terakhir benar ya. Nah, kemudian ya ini peringkat sampai 3-nya Mas Tohib, Pak Holik, Bu Ida. Nah, kemudian kita bisa melihat secara keseluruhan di get result ini. Ini Bu Sunmi, Putri di peringkat berikutnya. Kemudian kita bisa download langsung, nanti akan tampil di Excel. Kalau siswanya banyak Pak, gimana ya? Enggak apa-apa Pak, bisa. Ya? Bisa, enggak apa-apa. Bisa sampai 30-an. Dulu pas awal ini kan dulu ada pelatihan IT dulu. Pesertanya itu ada sekitar 50-an lebih ya. Bisa masuk. Yeah. Pak Tohib, ini ada pertanyaan dari Pustianingsih. Setelah ketik nama kok gak muncul soalnya, Pak? Ketik nama? Oh, terlambat mungkin Bu. Kalau sudah jalan, nanti nggak bisa gabung karena dia sudah jalan. Halo? Mohon maaf Pak, ini tanya, ini tadi soalnya juga muncul. Ini kan saya pegang HP juga lihat laptop. Okay. Tadi saya kurang memperhatikan HP saya. Apa pertanyaannya juga muncul di HP? Oh, enggak Pak. Pertanyaannya munculnya di laptop. Kalau di kelas berarti saya menampilkannya di LCD proyektor. Okay. Anak-anak megang HP masing-masing. Nah, di HP itu hanya tombol-tombol. Nah, tombol-tombol itu sesuai dengan pilihan yang ada di bawah tadi, soal tadi. Kalau misalnya warnanya merah, segitiga, yang benar ya dia ngeklik di HP-nya, yaitu gambar segitiga warnanya merah gitu. Oke. Kalau apa tadi waktu bisa diatur Pak? Bisa Pak, bisa diatur. Bisa. Kalau settingan awalnya 20 detik. Kalau misalnya soalnya susah ya bisa dilebihkan 30 detik atau berapa. Nah, ini ringkasannya tadi yang jawab betul 3, salah 1. Nah, ini berarti tadi saya jawab 3 benar, 1-nya salah. Kan soalnya ada 5 Pak. Berarti 1-nya tidak menjawab. Ini hanya 4 kan berarti. 1-nya kelewat waktunya. Oke, kemudian Pak Holik 2
soal benar, 2 soal salah, satunya tidak menjawab. Bu Ida 1 benar ya Bu, 4-nya salah. Begitu. Oke, monggo kalau ada Oke, pertanyaan oke. berikutnya. Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, waktunya masih ada 3 menit. 3 menit, oke. Monggo Bapak Ibu silakan. Mungkin mohon maaf Pak, ini Nggih. mungkin Bapak bisa menyampaikan ringkasan langkahnya Pak, garis besar langkah dari mulai daftar tadi Oh terus gitu. langkah siswa nggih, Iya. untuk ngisi Ini kuis. Pak, disampaikan sebagai kesimpulan juga. Nggih. Oke, matur nuwun. Baik, terima kasih. Pak Falik tadi ya. Nggih. Nggih, nggih. Untuk mungkin terakhir sekaligus menutup, jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk bisa membuat akun Kahoot ini adalah kita sebagai pembuat soalnya, sebagai gurunya yang kita masukkan atau kita mengaksesnya adalah alamat ini kahoot.com begitu ya. Nggih, Kemudian nggih, nanti nggih. sign up, terus kemudian pilih guru. Nah, kemudian kita pilih lebih gampangnya mungkin kita punya Oke, Google Gmail gitu Google. ya. Nah, kemudian Nggih, kita nggih. masukkan, terus kemudian nanti akan intinya menuju ke halaman pembuatan soalnya yang tadi saya tampilkan. Nah, setelah Oh, nggih, tulis, nggih, nggih. terus kemudian ini diisi judul kuisnya, soalnya, dan ini soal pertama. Kalau sudah ya nanti akan tampil berikutnya. Di soal 1 sudah keisi, soal kedua ada tambah ini. Nah, nanti Nggih. sampai berapa soal kita buat gitu. Kalau sudah di save bagian atas ini. Nah, kemudian kalau sudah untuk memainkan nanti misalnya di kelas kita klik play it ini. Play it, oke. Nah, untuk kan kita ada 2 website Pak. Ini untuk yang membuat. Nah, untuk anak-anaknya yang dipakai Nggih. adalah alamat ya ini untuk mahasiswa ya. Yang Mohon maaf dipakai, Pak, tadi bisa sampai muncul token tadi gimana nggih? oh token ya. Tokennya Nggih. kalau sudah ini Pak, ini diklik play-nya. Di Kita play misalnya nggih. play nanti akan muncul seperti ini Muncul ya soalnya gitu ya. Nah, pilihannya klasik atau tim mode. Kalau tim mode berarti satu tim beberapa anak. Kalau klasik seperti yang ini tadi, kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini secara otomatis. terus muncul. Oke, Oh, nggih, nggih. kodenya acak dari Nggih, nggih, sananya. nggih. Oke, begitu. Nggih. Dan untuk siswanya saya ulangi, yang diakses adalah kahoot.it. Nah, tampilan halaman depannya adalah seperti ini. Dia minta Nggih. game pin. Nah, yang dimasukkan adalah pin yang di halaman kita Tadi itu tadi. nggih. Oke. Nggih. Oke, kira-kira begitu Bapak sekalian. Nggih, terima kasih Pak. Oke, saya ini yang sudah pernah saya gunakan, sudah pernah saya praktekkan. Untuk yang tadi ada fasilitas sosial, terus kemudian adwork belum saya gunakan. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa lebih dalam untuk mempelajarinya lagi. Dan mungkin lebih create sendiri, lebih menarik di dalam kelas juga boleh, misalnya free hadiah atau apa begitu. Oke, begitu Bapak Ibu sekalian. Oke. Terima kasih Pak Mustahib yang sudah menjelaskan permainan Kahoot itu sangat jelas dan sangat menarik sekaligus bermain sekalian. Jadi semakin jelas dan itu dari Bu Ida komennya sangat menarik. Kemudian dari Bu Endang Mujiastuti jadi pengen mencoba. Nah, kalau kesulitan Bu Endang mau japri Pak Mustahib. Siap, apa-apa Pak. Okay. Kalau saya bisa kopi darat pas waktu YSTC gitu ya Pak. Okay. Segera mengadakan kegiatan Bu YSTC. Oke. Nah, terima kasih sekali. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mustahib, Bapak Ibu guru sekalian yang sudah gabung di sesi 2. Saya sebagai moderator dan tim mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Endang Supartini sebagai host. Monggo Bu Endang. Bu Endang? Iya.
Nggih. Terima kasih Bu Maria, dan terima kasih juga kepada yang belajar yang menyenangkan. Yaitu belajar sambil bermain Kahoot. Ilmu yang sudah disampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai guru. Juga Bapak Ibu guru bisa mencoba agar kegiatan pembelajaran kita bisa bervariasi dan siswa tidak merasa jenuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum sesi 3 saya tutup, saya mewakili tim dari sesi 3 yaitu Bapak Mustahib dan Ibu Maria mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu.